Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Rizkullah dengan NPM 23330051614. Yang terhormat kepada Bapak Ogian Hafiz Juanda SH, LLM, CLA, CPARB, CML, CME, dan CMLC. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi ketiga di tugas kedua hukum perdata internasional. Bagaimana caranya hukum perdata internasional bisa sejalan dengan prinsip dagang internasional? Landasan prinsip dasar dalam hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional mendayagunakan asas-asas yang memastikan kepastian hukum dalam kontrak lintas batas. Antara lain, lex loci contractus, hukum tempat kontrak dibuat, lex loci delicti non prestasi, lex domisili, hukum tempat kediaman pihak, dan forum non conveniens, hak pengadilan menolak perkara yang tidak relevan. Prinsip-prinsip ini meminimalkan benturan norma antar negara dan menciptakan fondasi stabil bagi transaksi perdagangan internasional. Harmonisasi melalui konvensi dan instrumen dagang. Berbagai instrumen multilateral seperti konvensi Wina tentang kontrak jual beli internasional dan Incoterms memfasilitasi keseragaman interpretasi kontrak dagang internasional. Dengan merujuk pada instrumen-instrumen ini, para pihak dan merancang klausul kontrak yang diakui secara global sehingga mengurangi ketidakpastian dan biaya penyesuaian hukum di berbagai yurisdiksi. Pilihan hukum dan penerapan lex mercatoria. Melalui klausul pilihan hukum, pelaku usaha dapat menentukan satu sistem hukum yang akan berlaku sehingga menghindari konflik hukum nasional. Sementara itu, konsep lex mercatoria, hukum kebiasaan dagang internasional, menawarkan norma-norma fleksibel yang tumbuh dari praktik global, memungkinkan kontrak menyesuaikan perkembangan pasar tanpa menunggu amandemen undang-undang nasional. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien. Arbitrasi internasional di bawah Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards menjamin pengakuan dan pelaksanaan putusan di lebih dari 160 negara. Dengan forum arbitrase, pihak kontrak mendapatkan prosedur cepat, ahli yang paham bisnis global, serta kepastian pelaksanaan keputusan tanpa terhambat perbedaan prosedural di tiap yurisdiksi. Manfaat sistem terpadu bagi para pelaku dagang, yaitu 1. Kepastian hukum, 2. Efisiensi biaya dan waktu, 3. Kepatuhan regulasi, 4. Pengelolaan risiko. Menyelaraskan kaidah hukum internasional dengan falsafah hidup Pancasila. 1. Menegaskan posisi Pancasila dalam hierarki hukum di Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menempati puncak hierarki norma dengan menegaskan kembali bahwa setiap perjanjian internasional hanya berlaku apabila tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kita menjamin bahwa nilai Pancasila tetap memadu setiap langkah ratifikasi dan pelaksanaan hukum internasional. 2. Seleksi dan reservasi terhadap perjanjian internasional sebelum meratifikasi instrumen internasional. Pemerintah dapat meninjau kesesuaian substansi, ketentuan reservasi, penegakan interpretasi. 3. Proses legislasi dalam rangka transformasi setelah ratifikasi. Nilai-nilai internasional harus diadopsi melalui undang-undang. Implementasi. Merumuskan naskah RUU yang meracu langsung pada butir-butir Pancasila, memastikan RUU pelaksana tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Menguatkan pemahaman aparatur negara atas nilai Pancasila dalam konteks pelaksanaan dan kewajiban internasional. 4. Prinsip interpretasi inalus Pancasila. Pengadilan dan pejabat administrasi publik dapat menerapkannya menggunakan metode penafsiran, harmoni interpretatif, lex spesialis Pancasila. 5. Dialog dan kajian berkala untuk menjaga kontinuitas keselarasan. Dengan menyelenggarakan forum nasional melibatkan akademisi, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat untuk menilai implementasi perjanjian internasional. Melakukan review berkala atas peraturan pelaksana untuk menyesuaikan dinamika nilai sosial di Indonesia.
Dengan langkah-langkah tersebut, norma internasional yang diadopsi tidak hanya dipatuhi secara formal, tapi juga hidup selaras dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. Kasus-kasus Mahkamah Konstitusi yang menolak ratifikasi perjanjian karena bertentangan dengan Pancasila. Perbandingan mekanisme reservasi Indonesia dengan negara-negara lain yang berada di ASEAN. Prospek hukum perdata internasional di masa depan. 1. Digitalisasi dan era ekonomi digital, perkembangan pesat e-commerce, kontrak elektronik, dan aset digital akan menuntut kerangka hukum perdata internasional yang adaptif. Negara perlu mengakomodasi dokumen elektronik, tanda tangan digital hingga smart kontrak berbasis blockchain agar transaksi lintas batas tetap aman dan diakui secara hukum. 2. Harmonisasi dan standarisasi tren global menuju harmonisasi hukum melalui instrumen seperti CISG, prinsip UNIDROIT, maupun model Laws Unitral akan semakin kuat. Negara-negara akan mengadopsi atau mengacu pada standar internasional untuk menyederhanakan choice of law dan choice of forum, meminimalkan konflik norma, dan mendorong kepastian hukum bagi para pelaku usaha multinasional. 3. Implementasi RUU Hukum Perdata Internasional di Indonesia. Dengan disahkannya RUU Hukum Perdata Internasional akan memiliki UU portal yang 1. Menetapkan pilihan hukum dan yurisdiksi pengadilan secara eksplisit. 2. Mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. 3. Memberikan pedoman bagi hakim dan praktisi dalam menangani sengketa parlemen asing. Langkah ini akan menyempurnakan landasan hukum perdata internasional yang selama ini masih menumpang pada ketentuan kolonial. Dan dari semua materi yang sudah saya bacakan tadi, menurut pendapat dan kesimpulan saya, fleksibilitas yang tinggi dalam mengakomodasi informasi digital, harusnya normal untuk memudahkan perdagangan lintas batas, mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan reputasi internasional. Bagi Indonesia, momentum ratifikasi dan implementasi RUU Hukum Perdata Internasional menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing hukum nasional dan memberikan